Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Harapan saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak. harapan saya sudah bisa install semua ya. Sudah selesai diinstal semua untuk JDK, Java, dan juga Android Studio di komputer masing-masing. Hari ini kita akan belajar mobile computing dengan layout, view, dan resources. Kita akan mempraktekkan kalau minggu kemarin itu kita membuat sebuah desainnya dengan menggunakan tool lain, yaitu menggunakan pensil, salah satu tool yang kita gunakan ya, kita pakai untuk mendesain sebuah project atau sebuah sistem. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan layout, view, dan resource. Ini saya akan jelaskan dan juga akan saya simulasikan terkait dengan penggunaan text view, dan juga button ya selama 40 menit ke depan. Nah, tolong diikuti dan juga dibuka untuk Android Studio-nya. Jadi kita bisa kendala apa yang bisa kita diskusikan di perkuliahan ini. Kalau misalkan saya mensimulasikan, kalian juga mengikuti dari rumah ya, dari tempat masing-masing. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan layout di materi ini, di modul ini sudah saya berikan penjelasan terkait materi hari ini. Tolong nanti dibaca kembali. Ya, tapi belum saya upload, belum sempat saya upload. Sebenarnya udah selesai materi PPT dan modul itu sekitar 3 hari yang lalu, tapi belum saya sempat upload di Vclass. Layout itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Tujuannya yaitu untuk mengatur tempat ya, mengatur tata letak apa yang akan diatur di dalamnya, apakah dalam bentuk teks, gambar, grafik, dan seterusnya. Sehingga kelihatan lebih terstruktur saja ya. Ketika orang melihat sistem atau aplikasi yang kita buat, maka akan lebih mudah orang atau pengguna itu menggunakan atau memakainya. Pada dasarnya dalam elemen penggunaan aplikasi Android itu dibagi menjadi 2 komponen utama, yaitu pertama sebagai view dan kedua sebagai view group. View dan view group ya. Penggunaan komponen turunan dari view. Kalau misalkan saya buatkan sebuah, di sini ada gambar. Nah, seperti ini. Kalau kita menerjemahkan gambar ini, view dan view group ya. Kalau view, ini view group ini akan sebuah tampungan atau sebuah kontainer ya, yang menampung beberapa view atau 3 buah view. Di dalam view group itu bisa komponennya berupa text view atau button view atau widget tertentu yang ada di dalam sebuah view itu sendiri. Nah, untuk mengetahui komponennya apa saja, nanti akan saya akan share terkait dengan lembar kerja dari sebuah Android Studio. Ini merupakan representasi kolaborasi antara view dan view group. Kalau di atas, di sini diberikan beberapa komponen turunan dari view itu, beberapa diantaranya adalah text view, button, image view, list view, termasuk linear, frame, dan relatif, dan juga tabel layout. Apa yang maksud dengan linear, frame layout, dan relatif juga tabel layout ini? Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Tetapi yang akan kita pelajari hari ini hanya linear layout-nya saja. Kemungkinan untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas frame layout dan relatif juga tabel layout. Nah, komponen dari turunan dari view itu tadi udah saya sampaikan adalah beberapa diantaranya seperti berikut ya. Suara dan share modul bisa terlihat ya di tempat kalian. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Pak. Oke. Text view, fungsi dan maksud dan yang dimaksud dengan text view itu apa? Yaitu untuk menampilkan teks ke sebuah layar. Nah, text view ini akan kita gunakan nantinya di simulasi hari ini. Kemudian button, image view, dan tiga komponen ini ya. 3 komponen view ini akan kita praktekkan nanti di simulasi dari menggunakan Android Studio. Sambil mendengarkan juga tolong dibuka Android Studio-nya, jadi kita nanti langsung praktek saja. Nah, mohon maaf karena jam 9 ini ada sosialisasi untuk LPDP dari universitas. Kemungkinan saya hanya
menjelaskan sampai jam 9 ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh kita diskusikan di pertemuan berikutnya atau melalui grup WA. Nah, ini kolaborasi view dan view group. Kalau di sini linear layout ini sebagai view-nya, maka view group-nya adalah kita kalau di kode ini kita menggunakan ada beberapa komponen yang dipakai yaitu text view dan button. Ya, ini contoh dari view dan view group-nya. Kalau kita bisa analogikan juga view group itu sebagai akar dan view-nya juga ini disebut sebagai anaknya ya. Ya, view itu terdiri dari beberapa komponen tadi disebutkan di atas, itu ada text view, button, image view, dan seterusnya. Linear layout ini menempatkan komponen di dalam sebuah kanvas yang mana linear layout itu terdiri dari dua, horizontal dan juga vertikal ya. Horizontal dan juga vertikal. Nah, kalau misalkan bentuk linear vertikal, maka bentuknya seperti ini, akan komponen atau widget yang akan kita pakai itu akan horizontal ya. Kalau vertikal berarti dia akan tegak ke atas setinggi ini dan selebarnya segini kurang lebih untuk analogi vertikalnya. Kalau horizontalnya berarti seperti ini ya, akan tinggi ke atas, kemudian lebarnya sedikit ke samping, ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk lebih memahami, saya akan membuka sebuah lembar kerja baru dari menggunakan Android Studio. Ini bisa dilihat Android Studio. Dari Android Studio, apakah kalian juga membuka di laptop masing-masing? Ada yang sudah selesai atau sedang membuka Android Studio-nya? Sedang membuka, Pak. Masih loading, Pak. Masih loading, Pak. Oke, ya ini memang agak berat ya kalau misalkan spesifik dari komputer kita itu menengah. Tantangannya itu, jadi kalau mau cepat bisa ditambahkan SSD di RAM-nya gitu. Tapi kalau misalkan sabar untuk menunggu, ya ditunggu aja, nanti akan tampil Ini saya akan membuat sebuah lembar kerja baru dengan memilih file. Di sini ada menu ya, banyak menu di sini, menu pilihan yang bar yang paling atas itu ada banyak fasilitas yang diberikan. Nah, untuk yang pertama kita buat sebuah project baru, yaitu pilih file, kemudian new project. Nah, untuk Android Studio ini diusahakan koneksi dengan internet, perlu koneksi dengan internet karena biasanya komponen-komponen yang ada ini akan di-download terlebih dahulu ya, akan di-download supaya nanti bisa digunakan. File, kemudian new project. Nah, di sini diberikan fasilitas. Udah ada sebenarnya beberapa tampilan yang sekiranya kalau kita tidak mau membuat dari awal, boleh menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh si Android Studio-nya. Nah, dalam hal ini kita akan membuat dengan empty activity. Pilih empty activity, kemudian next. Di nama ini kita berikan penamaan project ya, nama projectnya. Misalkan karena kita akan latihan menggunakan linear layout, kita bisa tulis di sini linear layout ya. Page name-nya ini akan berganti ya, linear layout sesuai dengan nama yang kita berikan. Kemudian save location-nya akan disimpan ya di dalam sebuah jalur directory, karena biasanya dia default akan mengarah kepada sistem C, kepada
directory C ya, di sistem C, di mana Android Studio itu diinstal, biasanya di C. C user Lenovo, kemudian Android Studio Project, dan linear layout. Ini linear layout ini nama project yang akan kita kita buat ya. Nah, kalau misalkan kita hendak mengubah jalur direktori tempat penyimpanan project kita, maka kita tinggal menggantinya dengan memilih browse, ya, tanda map yang ada di sebelah kanan ini. Pilih browse, kemudian kita simpan di mana, di direktori apa, di jalur direktori mana, ya. Tapi karena ini saya akan menyimpannya di sini, di sistem C, maka dia akan otomatis menuju ke C nanti ya. Kemudian bahasa yang digunakan, di sini ada dua basis bahasa yang akan digunakan, itu ada dua bahasa program, ada dua bahasa pemrograman, yaitu Java dan Kotlin. Kalau misalkan adik-adik lebih familiar dengan bahasa pemrograman Kotlin, boleh menggunakan Kotlin ya. Tapi kalau misalkan sudah biasa menggunakan Java, juga tidak apa-apa pakai Java. Nah, untuk materi hari ini, untuk mata kuliah yang saya ampu mobile computing, 1 semester ini, saya akan menggunakan bahasa pemrogramannya, menggunakan bahasa Java. Ya. Minimum SDK ini terserah kita ya, atau menyesuaikan dengan HP Android masing-masing. Semuanya punya handphone Android ya. Saya kira semuanya udah punya handphone Android. Jadi nanti bisa di project yang kita buat bisa di running atau dijalankan di handphone masing-masing. Kalau misalkan tidak punya handphone Android, boleh nanti pinjam punya temannya dulu ya untuk melihat melihat menjalankan ya, atau merunning project yang kita buat. Nah, di sini ada banyak lah ya rilis dari Android-nya. Nah, di sini saya pakai 7 nugget. Kalau mau pakai yang lain gimana? Boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan kita pakai 7 nugget, ini nanti dia akan berjalan di 7 ke atas gitu. Kalau ke bawah berarti project-nya tidak bisa berjalan karena dia supportnya ke minimum di 7, Android 7 atau nugget. Nah, kalau bagi yang pertama kali menggunakan ini, maka biasanya dia akan meminta install atau mendownload komponennya dulu. Karena ini sudah saya download kemarin-kemarinnya. Maka tinggal sampai tahap di sini juga udah selesai, tinggal klik tombol ini di pojok kanan bawah, tinggal pilih finish. Ya. Nah, setelah selesai, maka nanti akan tampilnya. Ada 2 halaman dalam Android ini. Pertama menggunakan bahasa Java, yang kedua menggunakan Extendable Markup Language atau XML. Bisa terlihat di layar screen ya untuk tampilan utama dari sebuah project yang hendak kita buat. Nah, ini masih sinkronisasi progres, masih dalam progres menampilkan, menyesuaikan komponen yang akan kita pakai. Ini sampai loading ini selesai, di menu sebelah kiri itu ada project, kemudian ada 2 halaman. Yang pertama main activity Java dan XML. Sambil menunggu semuanya selesai ya, sampai ditampilkan menyeluruh, saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk tampilan yang ini. Yang pertama main activity Java. Ini bahasa pemrograman Java. Jadi kita tidak ke bahasa Java-nya dulu untuk sementara, tapi kita menuju ke XML dulu ya, menggunakan activity main XML-nya. Kita klik yang sebelah kiri, activity main XML-nya, sambil menunggu.
Kita tunggu dulu, ini agak loading ya. Nah, ini udah selesai semuanya. Bisa dilihat di sebelah kiri itu ada project di sini ya. Di sebelah kiri, menu sebelah kiri yang paling kiri ada project, kemudian resource manager, struktur, favorit, wheel variant, component tree, dan juga palette. Nah, project, kita akan menuju ke project dulu. Main activity ini adalah main activity yang akan kita lakukan sebuah pengkodean menggunakan kode yang menggunakan XML. Kemudian layout, di sini ada layout activity main XML yang ditampilkan di toolbar ya, menu bar ya, di menu bar yang ketiga, baris ketiga di sebelah kiri, di halaman pertama, halaman XML. Atau kita bisa mencarinya di apps, kemudian pilih Java, kemudian pilih REST ya, bukan apps, kemudian REST, pilih layout, kemudian activity main XML. Ini sama dengan yang di bar yang ini ya, sebelah di bar ketiga. Sampai di sini kalau ada pertanyaan boleh silakan. Ada yang sudah berhasil, sudah tampil sama seperti saya? Daniel Septian Ramdhani. Hadir, Pak. Ya, gimana? Sudah tampil dengan yang di layar screen? Belum, Pak. Tapi udah install ya? Sudah. Yang sudah tampil dengan sama kayak saya siapa? Saya Pak, sudah Pak. Saya Pak, sudah Pak. Muhammad Rafli ya? Iya Pak. Oke. Nah, antar mukanya warnanya beda ya? Oh, warnanya gelap atau terang, sama kayak ini, atau warnanya agak gelap gitu, dark. Boleh di-share. Pakai handphone saya Pak. Pakai handphone. HP. Kemudian yang pakai laptop nih? Saya Pak. Boleh di-share. Nah ya, ini Muhammad Alamsyah Pratama ya. Nah, di sini kan ada temnya beda ya. Kalau misalkan nyaman dengan yang gelap seperti ini, tidak masalah juga ya. Tergantung dengan personal masing-masing. Kalau misalkan nyaman dengan warna tem yang kayak ini, ya silahkan, tidak masalah. Tapi kalau mau mengubahnya ke warna yang terang, tem yang agak terang, pengaturannya ada di file setting, kemudian ubah tem, dibuat terang saja. Boleh dipraktekkan, Muhammad Alamsyah. Pilih file, setting, appearance yang kedua, di appearance and behavior yang pertama, ini ya udah masuk ke sini. Kemudian temnya ini diganti dengan terang, like ya, atau high contrast, atau like saja. Nah, oke. Ya, di oke saja. OS yang dipakai, ada yang pakai Mac atau Linux? Windows semua ya? Oke, terima kasih, Alamsyah. Oke Pak. Nah, berikutnya di sebelah ini ya, di sebelah kanan ini ada desain,
ada split dan kode. Desain ini akan menampilkan sebuah layar kanvas ya, tempat akan kita buat atau kita bekerja di dalamnya. Ini akan desain itu user interface-nya seperti ini ya. Akan menampilkan tampilan seperti ini atau menggunakan dua tampilan ya, sekali dalam satu layar. Dua tampilan itu akan diberikan tampilannya seperti ini. Kalau split berarti ada dua, yang pertama desain dan juga kode ya. Di sebelah kiri ini ada kode XML, kemudian di sebelah kanannya ada desainnya ya. Atau kalau yang hobi, yang senang dengan menulis dengan kode saja, bisa pilih kode yang ini ya. Nah, default-nya akan langsung ketika kita buat project baru, maka default-nya akan menampilkan hello world seperti ini ya. Hello world. Nah, hello world ini kita akan ganti dengan tulisan isikan biodata sesuai dengan materi minggu kemarin. Kita akan ganti dengan, di sini ada tulisan hello world, pilih split saja. Kemudian hello world-nya kita ganti isikan data Anda. Isikan data Anda. Oh ya, kita akan menggunakan linear karena ini memakai constraint layout, sedangkan materi kita tadi tentang linear layout, kita akan ubah yang di atas ini, kita ubah dengan tulisan linear layout, di blok dulu, kemudian tuliskan linear layout. Nah, ketika kita mengetikkan beberapa perintah, maka akan diidentifikasi kebutuhan apa yang akan kita gunakan pada XML-nya ya, pada layar XML-nya ini. Nah, kita tinggal pilih saja karena kita menginginkan linear layout tampil di kodenya, maka tinggal pilih linear layout kemudian enter. Maka akan diberikan tampilan seperti ini. Kalau yang tadi hello world-nya atau inputkan nama Anda itu, isikan data Anda itu ada di tengah, sekarang ada di pojok kiri atas. Nah, tulisannya atau layarnya di sebelah kanan. Di sini ada persen, plus dan min, zoom in dan zoom out. Supaya ada jarak antara atas, kiri, kanan dan bawah, kita berikan padding. Kita berikan padding. Di text view-nya kita berikan perintah Android. Ketikkan Android, kemudian titik 2, tuliskan padding, pilih padding, kemudian kita berikan 16 di pixel untuk memberikan jarak antara di kanan, atas, dan bawahnya. Nah, maka dia akan memberikan ada jarak di sebelah kiri, ada sekitar 16 di pixel dari sisi kiri sampai tulisan huruf pertama I, ya, dan atasnya juga. Isikan data Anda. Sampai di sini kalau ada pertanyaan boleh? Ada kesulitan? Nah, padding, setelah padding, apa yang akan kita buat seterusnya? Kita akan membuat tulisan itu, isikan data itu, tulisan isikan data Anda dengan tulisan cetak tebal misalkan. Maka kita berikan perintah Android. Ini ketukar untuk sama tanda H-nya di keyboard saya. Bentar ya. Melalui info perbaikinya dulu. Pakai text style, Pak.
Android. Size-nya kita berikan berapa? 12, 13, 15. Atau 20. Kemudian Android-nya kita akan letakkan di sisi. Baik, kita lanjutkan untuk materi tadi. Ini sudah saya buat desainnya, yaitu menggunakan edit text untuk input nama Anda, alamat, dan juga nomor handphone. Nah, di text view ini merupakan pengaturan text view yang ada di teks bagian atas, yaitu isikan data Anda dengan text style-nya bold, kemudian text size-nya 20 di pixel, kemudian padding kita buat batas atas, bawah, kiri, dan kanan itu 16 di pixel. Kemudian layout gravity-nya kita buat center, ini di tengah, letaknya tengah atas. Kemudian constraint bottom, left, right, top-nya itu kita buat parent. Kemudian edit text yang ini, edit text yang untuk yang pertama untuk inputkan nama. Kita buat sama ya untuk edit text input nama, alamat, dan juga nomor handphone. Pengaturannya sama, tinggal kita copy paste. Kemudian kita ganti dengan input type-nya. Input type untuk nama dan alamat bisa menggunakan teks. Kemudian untuk nomor handphone bisa menggunakan number untuk Android input type-nya. Kemudian kita perlukan adalah yang satu lagi, widget satu lagi itu button. Button ini dialog button untuk Android ID. Nama ID-nya itu dialog button kita buatkan. Kemudian untuk memberikan jarak margin top antara edit text yang terakhir dengan button, kita berikan jarak yaitu 35 di pixel. Dari sini ya ke tombol buttonnya ini ada jarak 35 di pixel, kurang lebih seperti itu. Kemudian Android text-nya, Android button ini kita berikan nama text dengan nama simpan. Atau kita bisa lihat di atribut ini. Untuk ID-nya kita pilih dialog button yang di sini ya. Atau bisa ditulis dengan kodenya, yaitu dengan menggunakan perintah ini, Android dialog button-nya. Kemudian layout width, height, dan margin top di sini 35 dp, dan di sini match parent untuk width. Kemudian height-nya wrap content sesuai dengan yang ini ya. Kemudian ini sudah. Kemudian teks simpan ini letaknya di sini di teks. Kita coba cari menggunakan mesin pencari teks. Nah, untuk teksnya kita berikan nama tombolnya, tombol button simpan ya. Nah, itu kurang lebih untuk materi hari ini. Kita bisa minimize atau hide kembali untuk yang tidak diperlukan. Kemudian kita juga bisa geser ke kiri dan ke kanan untuk melihat mana yang lebih prioritas yang akan kita lihat, apakah kodenya atau desainnya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kalau kita tidak menginginkan ini tampil, kita bisa langsung klik desain. Kemudian kita zoom out untuk melihat. Nah, ini untuk tampilan awal ya. Untuk desain awal, membuat sebuah form data yang berisikan teks dan text view dan juga button. Nah, untuk menjalankan atau merunning project yang kita buat ini, ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan emulator yang ada pada Android Studio-nya, atau kita bisa menghubungkan
handphone kita dengan Android Studio dengan komputernya. Kemudian ada cara-cara tertentu yang mana di handphone kita harus sebagai Android developer ya. Silahkan cari bagaimana cara menghubungkan HP Android dengan komputer di Android Studio. Itu ada banyak beda jenis handphone atau merek HP dan tipe HP. Biasanya beda juga cara untuk menghubungkan atau mengkoneksikan HP kita sebagai emulator untuk melihat hasil project yang sudah kita buat. Demikian untuk yang pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya atau di WA group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.